berbahagianya semua jamaah yang mau ikut melaksanakan sholat Id pada hari ini. Kami mohon segera masuk pada lokasi yang sudah disiapkan. Kami ulangi lagi, yang ingin ikut melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini, kami mohon segera masuk pada lokasi yang telah disiapkan, sebab waktu sudah masuk pada saatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan lagi nanti setelah sholat selesai dilanjutkan khotbah, maka pada selesai khotbah nanti semua jamaah untuk berdiri tempat, maka yang berjalan adalah imam dan khotibnya. Demikian himbauan dari kami. Atas perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salatan Idul Fitri rakataini rahimakumullah. Salatan Idul Fitri rakataini rahimakumullah. Salatan Idul Fitri rakataini jami'ati rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.
Boleh juga kan begitu Fitri. Allahu Akbar. Walhamdulillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduka ghairi dasajah. Mama ta'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walam yazidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilan fa'zana. Wa amal yatima fala taqhar. Wa amal sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika faqaddis. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yaumakum hada yaumu idil fitri wa yaumu surur. Yauma halallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikumus syam. Angsitu wasabakumullah wasma'u wasarakumullah wa atimu rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala ma'aniddin. Ya Rabbikim lana min qabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang membahagiakan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan di pagi ini Allah masih memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Id, salat yang tentunya kita tunggu-tunggu. Pada kesempatan hari ini kita bisa masih diketemukan dengan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, pada para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu sampai kepada kita semua. Allahumma amin. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pada mimbar khotbah kali ini, marilah kita senantiasa mereview kembali, mengevaluasi kembali tentang paket 1 tahun 1 bulan yang diberikan kesempatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa puasa yang ini hanya diseru kepada orang-orang yang beriman, yang diseru kepada orang-orang yang taat kepada Allah, yang diseru kepada orang-orang yang memang ikhlas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga di dalam ibadahnya itu berharap akan ridhonya. Man shoma ramadhana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu paket ketika siang kita diperintahkan untuk menahan lapar dan minum, lapar dan dahaga, kemudian diperintahkan juga untuk menahan segala persoalan yang menghantarkan terhalangnya pahala secara maksimal kita dapatkan. Karena apa? Orang yang puasa adalah orang yang keseluruhannya menahan, terutama dari lapar dan dahaga, dibarengi dengan yang lain, menahan pendengaran, menahan lisan, dan menahan ucapan. Oleh karena itu, ketika kita di paket siang hari kita melaksanakan puasa, hendaknya tidak kemudian hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi semuanya harus dikendalikan dalam satu kurun waktu pagi sampai sore dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di satu paket yang lain, man qoma ramadhana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di malam harinya tidak diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, amaliyah, amalan kita kepada Allah dengan harapan terurainya satu rangkaian, satu paket di siang hari kita puasa. Di malam hari kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka dengan harapan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Manakala kemudian kita puasa dilandasi dengan iman dan keyakinan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjanjikan akan menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan selama kurun waktu 1 tahun yang berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mereview kembali terkait dengan disyariatkannya, diperintahkannya puasa Ramadan. Tentunya ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mau mentaati akan perintah Allah, puasa Ramadan itu mengandung satu hal yang tentu kita harus sadari. Yang pertama,
Puasa Ramadan dilakukan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Satu bentuk rasa syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat luar biasa. Ditegaskan dalam firman-Nya, "Man syakara yaskuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim." Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur pada nikmat Allah, sesungguhnya rasa syukur, rasa terima kasih itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, satu niatan syukur, berterima kasih kepada Allah karena sungguh sangat besarnya nikmat yang diberikan kepada kita. Manakala kemudian kita sadari apapun yang kita terima ini adalah karunia, belas kasihan, nikmat dari Allah, maka tiada pengingkaran, maka tiada penghindaran, maka tiada kekufuran. Kita sebagai hamba Allah sebaiknya dan senantiasa harus berterima kasih karena kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara tanpa harus mengganti apapun kecuali hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain ditegaskan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya Allah janjikan bahwa beliau akan menambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau orang itu tidak pernah mau bersyukur, kalau orang itu tidak mau berterima kasih, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Azab Allah bisa diturunkan di dunia dengan teguran supaya manusia menyadari akan kelemahan, akan kekurangan, akan kekufurannya. Tetapi satu hal yang perlu kita evaluasi, hadirin yang saya hormati, manakala kemudian azab itu ditangguhkan oleh Allah, di dunia dibiarkan saja sekehendak hati dan sekehendak kemauannya sendiri. Kalau kemudian azab itu ditangguhkan di akhirat, naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, hidup serasa terus berjalan, langkah kaki berjalan ke depan menapak satu persatu. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah, tertulis di Lauhil Mahfuz sana bahwa setiap umur manusia dibatasi oleh Allah. Hak mutlak, rahasia prerogatif Allah bahwa kita tidak pernah akan diberitahu kapan kita akan menghadap Allah. Tetapi sebagai orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang diberikan kesehatan mutlak baik lahir maupun batin, maka kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima ini ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kalau sampai azab ini kemudian ditangguhkan manakala kemudian orang sudah kembali membuka pintu akhirat dengan dibukanya pintu kematian, maka selamanya kita tidak pernah akan kembali ke dunia ini kecuali di hadapan Allah tinggal pertanggungjawaban. Oleh karena itu, di kala Ramadan kita diperintahkan untuk banyak mensyukuri nikmat Allah, harus banyak berterima kasih kepada Allah. Sesungguhnya Allah menegaskan banyak di dalam Al-Quran dengan firman-firman-Nya. Salah satunya yang terbaca di depan, kemudian yang lain, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulmun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim, sangat menganiaya dirinya sendiri dan sangat mengingkari nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita hadir, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran ini, sesungguhnya memberitahukan kepada kita, setiap kita yang diberikan nikmat oleh Allah, tidak pernah kita bisa menghitungnya. Sampai ajal pun datang, maka sesungguhnya orang tidak pernah akan mampu menghitung nikmat Allah. Satu contoh sederhana, satu contoh kecil di hari-hari yang kita lalui. Satu hal ketika kita merasakan menerima nikmat Allah terkait dengan ketupan mata kita sehari,
kedep berapa kali, itu pun kita sudah tidak bisa menghitungnya. Kita mendengarkan berapa kalimat yang masuk di telinga, berapa yang kita dapatkan. Kita keluarkan kalimat yang bagaimana, sebanyak apa manfaat yang kita keluarkan dari lisannya, kita tidak pernah bisa menangkap dan mengembalikan pada posisi awal. Maka yang ada sesungguhnya kita ini dihidupkan oleh Allah, dan pada perjalanan hidup nanti kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, satu rumus miftahul jannah di dunia dan di akhirat, marilah di peristiwa bulan Ramadan yang senantiasa kita harus mensyukuri nikmat Allah ini, maka kita kedepankan, janganlah kita sebagai hamba Allah mengingkari nikmatnya dengan perintahnya. Salah satu adalah mengerjakan sholat wajib. Mengerjakan sholat wajib. Karena di hadapan Allah tiada satu peristiwa pertanggungjawaban yang dituntut, yang diminta oleh Allah, kecuali paling pertama adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu sudah kita abaikan, maka sesungguhnya naudzubillahi min dzalik, nyun pangapunten, kita sebagai orang hidup layaknya sesosok mayat yang terus bergentayangan di muka bumi. Allah tidak menghendaki itu. Seruannya adalah ya ayyuhanas, setiap dan semua manusia. Seruan Al-Quran, seruan perintah Allah ini kepada seluruh manusia, tetapi sekembali yang lebih esensi, yang kembali yang lebih istimewa, maka mengerucutnya ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya hanya diserukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang senantiasa yakin dalam hatinya bahwa sesungguhnya kita hidup, ada yang menghidupkan, adanya dunia, ada yang menjaga, ada yang membikin, dan kapanpun kita, yang namanya kematian akan menjemput kita. Hanya persoalannya kita tidak pernah diberitahu kapan kedatangan kematian itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sholat 5 waktu sangat penting. Dari satu peristiwa rangkaian rukun iman dan rukun Islam, jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Karena sholat pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah pertama dari amaliyah yang akan dihadapkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita disyariatkan, diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, senantiasa Allah perintahkan penegasannya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kamu berpuasa kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita mengerjakan puasa, supaya kita ujung-ujungnya adalah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di dalam peristiwa bulan Ramadan itu dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan kekukuhan keyakinan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya hidup yang diperjalankan kita ini pada prinsipnya harus senantiasa mengabdi kepada Allah, disandarkan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam satu ikrar doa kita yang pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kembali kepada di dalam rangkaian sholat yang isinya adalah doa, dan kita harus berhadapan selalu dengan Allah dengan waktu yang telah ditentukan, maka sesungguhnya kita curhat, kita mengadu kepada Allah bahwa sesungguhnya kita berharap di kelak kemudian hari itu, nanti ketika kita dipanggil, kita berharap menjadi orang-orang yang mengakhiri hidup dalam keadaan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, ketika kemudian bulan Ramadan dalam rangka menempa penguatan iman dan takwa. Takwa adalah satu
kalimat sederhana yang pada prinsipnya orang yang takwa adalah orang yang mau mentaati perintah Allah. Kalau di depan terpapar sholat merupakan satu kewajiban yang harus kita kerjakan, kita balik. Janganlah sholat itu seolah-olah menjadi satu kewajiban, tapi sholat itu bagian dari kebutuhan kita menghadap Allah. Kalau sholat dihukumkan itu hanya sebagai satu kewajiban, maka seolah-olah ada keterpaksaan kita melaksanakannya. Tapi kalau sholat itu bagian dari kebutuhan kita curhat sama Allah, maka sesungguhnya hadirnya hidup kita ini perlu kita mengadu. Semua peristiwa yang kita alami serasa berat, maka hanya kepada Allah. Jangan mengadu kepada sesama, karena mengadu kepada sesama dibarengi dengan yang lain, nanti bisa jadi kita terjerat pada satu persoalan yang tidak baik. Kalau kita berhadapan mengadu kepada orang yang memang niatnya tidak baik. Tetapi kalau mengadu orang kepada orang yang niatnya baik, barangkali ketika kita menghadapi satu peristiwa yang berat, maka orang lain akan memberikan solusi terbaik. Dan pada prinsipnya solusi yang terbaik hanyalah marujik ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa diperintahkan kepada kita? Puasa itu dalam rangka menumbuhkan solidaritas sosial terhadap sesama. Ketika puasa, bagaimana kemudian kita berhadapan dengan orang lain? Bagaimana kita melihat satu hal yang dirasakan orang lain dalam kondisi normal? Bagaimana orang yang kekurangan dari kebutuhan makan dan minum? Maka ketika puasa kita merasakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berpuasa akan merasakan lapar, dan ketika lapar kita akan merasakan betapa lemahnya kita. Tetapi kalau kemudian lapar itu satu hal yang dirasa keterpaksaan kita, satu keharusan yang memaksa, maka bisa jadi lapar itu akan mendatangkan amarah. Itu satu persoalan yang negatif. Tetapi ketika lapar kita sadari ini dalam rangka beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya lapar membuat orang menjadi tenang, menjadi sabar dan lain sebagainya. Dan peristiwa diperintahkannya kita berpuasa dalam rangka kemudian kita supaya peka, mengasah hati, merasakan terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak baik, kalau kena kepada diri kita sendiri, pastinya kita juga tidak suka. Kalau kemudian kita mau membahagiakan orang lain, sementara kita sendiri merasa bahagia, tentu ketika membahagiakan orang lain akan datang satu persoalan yang menambah kebaikan dan tentunya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya ketika puasa Ramadan itu dalam rangka melatih kesabaran. Kesabaran ketika kita berhadapan dengan sesama manusia. Ada hablu minanas, kita hidup ini tidak sendiri. Kita sebagai sosok makhluk yang hidup di tengah-tengah sosial, kita tidak bisa hidup serasa egois, mementingkan diri sendiri, merasa paling sendiri, dan kita serasa bisa hidup sendiri. Tidak seperti itu. Kita diciptakan sebagai sosok makhluk Allah yang hidup bersosial, berkerumun, bergerombol, saling menolong. Tentunya perintah agama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentu ketika menolong, saling menolong itu dalam rangka kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi janganlah kemudian kita menolong dalam hal-hal keburukan. Kemudian di samping ada hablu minallah, kita hidup bersosial, berbarengan, bermasyarakat, ada kemudian hablu minallah. Kita berhubungan langsung, ada interaksi langsung dengan Allah. Ketika kita hidup bermasyarakat, tapi satu hal yang kita harus pilahkan juga ada hubungan dengan Allah. Jangan meniadakan Allah, jangan ngelirwake dawe Allah, jangan mengingkari nikmatnya Allah, karena apapun yang kita sandang, yang kita terima ini adalah pemberian Allah. Secara cuma-cuma, hanya persoalannya kita harus menghadirkan Allah di dalam hati supaya senantiasa kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu bisa dilakukan dengan berdiri, zikir kepada Allah bisa dilakukan dengan duduk,
berzikir kepada Allah bisa dilakukan dengan berbaring, ya. Karena itu kapanpun ketika kita ingat kepada Allah, insya Allah persoalan akan menjadi ringan. Tetapi ketika kemudian kita menghadapi satu peristiwa yang kita tidak mampu, cenderung mengurai persoalan kepada yang lain, kepada dukun contohnya, maka yang ada bukan solusi yang baik. Yang ada adalah kesengsaraan jangka panjang. Karena meniadakan Allah, mengedepankan dukun, nyuwun pangapunten, tidak tedeng aling-aling, karena ini adalah satu hal yang dilarang. Tapi kalau mengadukan satu persoalan kepada dukun beranak dalam rangka untuk memijit-mijit, dalam rangka menyehatkan, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau dukun orientasinya adalah kepada hal kesirikan, sesungguhnya inna syirka ladzulmun adim. Ya, dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah mensekutukan, menduakan, membandingkan kekuatan Allah dengan yang lain, dan ini Allah sangatlah murka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, kita hindari persoalan itu karena itu adalah bagian dari persoalan yang sangat berat hidup di dunia ini. Yang ada, marilah persoalan senantiasa kita adukan kepada Allah dengan mentaati perintahnya. Salah satunya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Apapun persoalan yang menghujam kita, insya Allah ada solusinya. Kemudian yang terakhir, disyariatkannya kita puasa adalah dalam rangka melatih kedisiplinan dalam hidup. Melatih kedisiplinan dalam hidup. Ketika puasa kita dilatih untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar dari perintah itu sendiri. Ketika satu peristiwa sahur di pagi hari, ketika puasa tidak sahur, bolehlah kita tidak sahur karena mungkin terlambat bangun. Apakah puasanya tidak sah? Insya Allah sah, selama kemudian diniati dan diikhlaskan, tidak meronta dan tidak teriak, tidak mengeluh, maka insya Allah pahalanya tetap akan kita dapatkan. Tapi kalau kemudian puasa harus dengan sahur, bagaimana? Kalau dengan sahur sesungguhnya di sahur itu adalah ada barokah Allah, dan pastinya kalau dengan sahur maka sesungguhnya ada stamina bertambah di dalam diri kita, ada kekuatan, ada energi yang menopang bagaimana kita bertahan di siang hari untuk melakukan puasa itu. Jadi antara sahur dan tidak sahur sesungguhnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu kembali kepada niat. Kalau selama kemudian puasa itu kita sandarkan kepada Allah, tidak ada satu peristiwa pelaksanaan puasa yang orang ketika puasa itu sampai meninggal dunia. Kalaupun kemudian orang puasa meninggal dunia, janganlah kemudian dinilai dari duniawinya, tapi kita nilai dari sisi ukrawinya. Kalau puasa sampai meninggal dunia, pantaslah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pas puasa meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah, dan pintu surga akan terbuka selama niatnya adalah beribadah kepada Allah. Secara lahiriah, orang puasa meninggal dunia kok sampai begitu dan akan menakutkan orang lain, orientasinya bukan itu. Kalau orang puasa sampai meninggal dunia, suatu hal keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kita pun daftar ketika puasa, ya Allah hari ini saya puasa, matikan saya ya Allah. Insya Allah tidak akan dimatikan, justru mungkin akan disuplai dengan energi, tambah gagah, tambah kuat, tambah terengginas dan lain sebagainya. Sampai di tepian sore, ya Allah saya tadi pagi-pagi sudah doa supaya ketika puasa ini mati, kok enggak dimatikan ya Allah, karena doanya tidak dikabulkan oleh Allah, karena Allah menghendaki yang lain. Kematian tidak boleh didikte, karena kematian itu sekehendak Allah, karena ini adalah satu peristiwa yang sangat rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah tersembunyi tentang kematian? Tidak. Kematian itu semuanya kita akan mengalami, bahkan mungkin pagi hari ini malaikat Israel di atas ubun-ubun kita bisa jadi habis sholat id ini nanti ada yang meninggal dunia, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kalau kemudian niat kita adalah beribadah sebulan penuh, kita sudah tuntaskan dalam rangka mencari ridho Allah, insya Allah kalaupun kemudian ada yang meninggal tidak perlu disesalkan, karena ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa.
dan keberuntungan bagi orang yang mengalaminya. Hadirin yang berbahagia, puasa melatih disiplin. Kapan kita sahur, kapan memberhentikan sahur, kapan kita berbuka, saat bagaimana kita berbuka. Maka secara pribadi khotib sangat takut ketika kemudian menjelang berbuka puasa mesti harus adzan. Adzan diwakilkan kepada studio saja. Kalaupun kemudian nanti studionya salah, ya mungkin studio yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau kemudian kita adzan menjelang berbuka puasa sementara timing waktunya kurang 1 menit, maka akan membatalkan orang yang puasa dan kembali dosa akan disandang oleh muadzin yang salah itu. Dan oleh karena itu saya sarankan, ya, kalau kemudian puasa sebaiknya ketika menjelang maghrib adzan boleh, tapi kalau kemudian timing waktunya pas, kita tahu persis tentang waktu berbuka puasa, kita adzan, kita serukan adzan, kumandang adzan, insya Allah itu juga baik. Tapi hati-hati dengan satu peristiwa kesalahan, sekalipun hanya 1 menit puasa dari pagi sampai sore, kalau salah mengumandangkan adzan, maka akan membatalkan orang yang puasa itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, puasa sebulan sudah kita lakukan. Hari ini kita Idul Fitri. Kita hari ini tidak ada satu orang yang mengaku bahwa dirinya adalah yang paling baik, paling benar. Tapi kita adalah sosok manusia, sosok insan yang pasti lemah. Semuanya mengalami dan menyandang kesalahan yang pastinya kita akan bermaaf-maafan, ketemu dan tidak ketemu, pasti kita ada kesalahan. Salah satunya ketika kita umpamanya kita tidak sholat saja sebagai saudara muslim, kesalahan kita, andai kata kemudian kita tidak mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu tentunya adalah rangkaian bagaimana kita interaksi dengan saudara kita yang merasa tercipta oleh Allah dalam rangka untuk mendoakan kebaikan. Nah, oleh karena itu, sadar ataupun tidak, kehadiran kita ketemu atau tidak, maka hari ini tradisi orang Indonesia yang senantiasa ditumbuhkan satu sikap, satu peristiwa halal bihalal ini di tanah Saudi Arabia sana tidak ada yang namanya halal bihalal, tapi satu peristiwa budaya orang-orang Indonesia. Insya Allah ini adalah budaya yang bagus selama kemudian tidak diboncengi dengan niatan-niatan yang buruk. Insya Allah budaya halal bihalal, saling merendahkan diri, saling berendah hati, insya Allah itu adalah peristiwa yang mulia. Dan andai kata dalam pergaulan hidup selalu merasa paling rendah, sekalipun tidak merasa kepingin direndahkan, selalu minta maaf ketika terjadi kesalahan, sesungguhnya minta maaf itu tidak hanya dilakukan sehabis sholat Idul Fitri. Apapun kita salah, dengan ikhlas, dengan gentle, mestinya kemudian kita harus minta maaf kepada siapapun yang kita merasa bersalah. Hadirin yang berbahagia, peristiwa puasa sudah selesai. Ada satu hal tantangan lagi, ada satu hal yang menjanjikan lagi, manakala nanti habis sholat Id ini, untuk hari besok dan selanjutnya, saudara-saudara jamaah semua ada yang melakukan tantangan ini, maka sesungguhnya Allah masih menjanjikan satu peristiwa penghapusan dosa selama 1 tahun ke depan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban summa atba'ahu sitan min sawalin kana kasyami dahrin. Ketika kita Ramadan sudah selesai, di bulan berikutnya ketemu bulan Syawal, maka sesungguhnya ada satu peristiwa puasa 6 hari di bulan Syawal. Peristiwa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan selesai, ya, kita diperintahkan puasa 6 hari. Pelaksanaannya terserah, mau urut, mau loncat-loncat, tetapi yang penting di bulan Syawal itu 6 hari dilakukan, dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana kita puasa selama 1 tahun, akan terhapus dosa kita selama 1 tahun. Kalau 1 hari terasa puasa berat, kok ini 6 hari ternyata kapasitas nilainya sama dengan 1 tahun, maka ini harus kita perjuangkan. Hadirin yang berbahagia, Ramadan tidak akan ketemu
Ramadan, Syawal juga tidak akan ketemu. Maka yang hadir ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak menjanjikan Ramadan yang akan datang kita akan ketemu kembali. Nampaknya kita ini adalah pantas sebagai sosok mayat yang ketika kemudian habis sholat ini pun akan meninggal dunia. Jangan berandai-andai kalau kemudian Ramadan yang akan datang itu masih ketemu. Maka karena itu masih ada janji Allah di bulan Syawal. Marilah kita berusaha untuk melaksanakannya, sekalipun kemudian kita tidak bareng dengan yang lain. Hadirin yang berbahagia, kiranya ini untuk mimbar Jumat, mimbar salat Id kali ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini sedikit kita simpulkan, kita tarik satu makna dari khutbah Idul Fitri kali ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya disyariatkannya kita puasa Ramadan ini, yang pertama adalah kita diharapkan sebagai hamba Allah, sebagai orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nikmat itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, tapi nikmat itu bisa sesuatu yang tidak menggembirakan, tapi ada peristiwa di balik kesusahan itu, satu hal yang bermakna. Oleh karena itu mensikapi ini sebagai orang yang berpikir, janganlah kemudian kita merasa berkeluh kesah, yang ada manakala kita sandarkan kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan hidup yang kita harapkan tentunya nanti kembali kepada Allah dengan satu janji, kita ditempatkan di jannah Allah, jannah yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, di samping rasa syukur, bulan Ramadan adalah satu bulan, satu peristiwa pelaksanaan dalam rangka menempa iman dan takwa kita. Oleh karena itu, kalau keyakinan kita kepada Allah sangatlah kuat karena peristiwa Ramadan ini, dalam rangka mentaati perintah Allah, marilah kita tumbuh kembangkan. Jangan kemudian kita Ramadan rame-rame, guyub rukun, sayu, kemudian ternyata makmur masjid kita, tapi sehabis Ramadan hilang sama sekali. Satu hal, seorang laki-laki hukumnya wajib ketika sholat itu harus dikerjakan di masjid. Seorang perempuan boleh sholatnya di rumah karena untuk menjaga keadaan rumah. Tapi sebaiknya bagaimana menggalang satu persatuan, ya, menumbuh kembangkan bagaimana seorang laki-laki menyadari akan kewajiban sholat di masjid secara berjamaah. Kemudian yang berikut, puasa Ramadan itu dalam rangka menumbuhkan solidaritas. Tidaklah usah kita berucap yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walyaqul khairan aw liyasmut atau aw liyaskut. Kalau kita beriman pada Allah, yakin adanya Allah, sebaiknya kita menuntun lisan kita untuk berucap yang baik-baik. Jangan sampai kemudian kita berucap yang tidak baik, karena yang tidak baik itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian di peristiwa bulan Ramadan itu dalam rangka menumbuhkan kedisiplinan kita. Kapan kita harus mencari pakan kambing, kapan kita harus ngarit, kapan kita harus beres, kapan kita harus cari air, tetapi jangan sampai kemudian dikhususkan untuk itu. Melek, golek, nedo. Melek, golek, nedo. Janganlah hanya itu, karena kita orang hidup ini diperintahkan oleh beribadah kepada Allah. Tidaklah kita ciptakan, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Salah satunya
adalah mengerjakan sholat. Ibadah yang lain banyak, tetapi sholat janganlah kemudian ditinggalkan. Hadirin yang berbahagia, kiranya ini dulu kesimpulan saya. Silakan monggo yang tidak terurai dalam lisan ini dalam kesimpulan monggo disimpulkan sendiri. Banyak hal tentunya yang saya sampaikan, nyun pangapunten semua kekurangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah ya, dengan harapan hidup ke depan supaya kita senantiasa ditunjukkan jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, dan sampai penghujung nanti kita ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang mulia. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhakal wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kilat nyun pangapunten bila sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.